Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas 84, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah, Bu Ria Febrina, akan menjelaskan mengenai topik perkuliahan karya ilmiah. Kelompok 13 terdiri atas Sania Fitri, Salsabil Ismah, dan juga Bilqis Sajidah. Masuk ke materi pertama, yakni definisi karya ilmiah. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang kemudian disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Dr. Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Sedangkan definisi karya ilmiah secara umum, yakni adalah karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang ilmu tertentu yang kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun dalam berbahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari makalah, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah populer, buku pegangan, kamus, dan buku teks. Selanjutnya ada karya semi ilmiah, ada artikel, editorial, feature, resensi, dan opini. Selanjutnya karya non-ilmiah ada cerpen, dongeng, roman, novel, dan drama. Makalah merupakan karya ilmiah yang disusun mengenai suatu topik tertentu untuk dipresentasikan dalam suatu pertemuan seperti dalam seminar, panel, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Kemudian ada skripsi, sebuah karya tulis yang disusun oleh seorang mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Skripsi didukung oleh data dan fakta serta melalui metodologi penelitian. Selanjutnya ada tesis, karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program magister berdasarkan hasil-hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Tesis berfokus pada isu sentral dalam disiplin ilmu yang dipelajari dan merupakan pengujian. Kemudian ada disertasi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa calon doktor. Disertasi berfokus pada salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dan merupakan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tersebut. Kemudian ada karya ilmiah populer, suatu karya ilmiah yang paling menarik dan menjadi sarana komunikasi antara disiplin ilmu dan masyarakat, contoh jurnal ilmiah. Kemudian ada buku pegangan, karya tulis ilmiah yang ditulis atau disusun oleh satu atau beberapa orang dalam suatu bidang tertentu yang ditujukan sebagai pedoman penggunaan teknis suatu benda berdasarkan hasil percobaan di laboratorium. Kemudian ada kamus, karya ilmiah disusun oleh satu atau beberapa orang yang tujuannya memberikan penjelasan, pengertian dari kata-kata dalam bidang ilmu tertentu. Contoh kamus olahraga, kamus biologi, dan lain-lain. Lalu ada buku teks, karya ilmiah yang ditulis seseorang atau beberapa orang tentang suatu aspek dari ilmu tertentu. Contoh pengantar ilmu pendidikan.
Lalu ada ensiklopedi, karya ilmiah yang disusun oleh sejumlah pakar baik dalam satu ilmu atau dalam berbagai ilmu. Contoh ensiklopedia olahraga. Selanjutnya ada karya semi ilmiah. Ada artikel, suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Selanjutnya ada editorial, salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. Kemudian ada feature, salah satu karangan semi-ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Feature disebut juga karangan khas. Biasanya gaya bahasa khas yang digunakan pada feature yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam makna. Selanjutnya ada resensi, yaitu ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan resensi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik tersebut. Kemudian ada opini, karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau online. Kemudian ada karya non-ilmiah. Yang pertama ada cerpen, suatu bentuk naratif fiktif, cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Kemudian ada dongeng, suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata. Di akhir cerita biasanya mengandung pesan moral. Kemudian ada roman, sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau ganjaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Kemudian ada novel, sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif biasanya dalam bentuk cerita. Kemudian ada drama, suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Selanjutnya yaitu contoh dari karya ilmiah. Seperti yang sudah tertera pada slide, berikut merupakan contoh karya ilmiah, diantaranya yaitu sampul karya ilmiah, kata pengantar, daftar isi, rangkuman karya ilmiah, bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab analisis topik, bab kesimpulan dan rekomendasi, serta daftar pustaka. Lalu selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Perbedaan dan persamaan antara karya tulis ilmiah, karya tulis semi ilmiah, dan karya tulis non-ilmiah berdasarkan komponen penulisan seperti sistematika, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung, dan hal-hal lainnya, yaitu pada poin sistematika, karya tulis ilmiah menggunakan metode penulisan ilmiah, yaitu memenuhi kaidah penulisan yang baku, metodis, sistematis, dan diakui oleh masyarakat keilmuan. Pada karya tulis semi ilmiah, tidak terikat dengan metode penulisan ilmiah tetapi tetap sistematis. Untuk karya tulis non-ilmiah, tidak menggunakan metode penulisan ilmiah. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata yang digunakan pada karya tulis ilmiah menggunakan bahasan yang konkret, gaya bahasa denotatif dan formal, menggunakan kata-kata teknis dan juga baku. Pada karya tulis semi ilmiah, menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasa formal dan populer, lalu mengesampingkan kata-kata teknis. Untuk karya tulis non-ilmiah, bahasanya bisa konkret dan juga abstrak. Gaya bahasanya konotatif dan populer. Boleh menggunakan kata baku dan juga tidak baku. Untuk komponen ejaan, pada karya tulis ilmiah menggunakan ejaan yang baku sesuai dengan poebi. Karya tulis semi-ilmiah juga sama, menggunakan ejaan yang baku sesuai dengan poebi. Untuk karya tulis non-ilmiah, menggunakan ejaan yang sesuai dengan poebi tetapi lebih longgar. Untuk komponen kata hubung, karya tulis ilmiah biasanya lebih banyak menggunakan kata hubung antar kalimat seperti jadi, namun, selanjutnya, sebaiknya, dan lain-lain. Kata hubung intrakalimat seperti sehingga, agar, sedangkan, dan lain-lain. Pada karya tulis semi-ilmiah, penggunaan kata hubungnya sama dengan karya tulis ilmiah. Untuk karya tulis non-ilmiah, menggunakan konjungsi intrakalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Dan hal-hal lainnya, yaitu pada karya tulis ilmiah bersifat objektif, dengan struktur penulisan, yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Pada karya tulis semi-ilmiah,
bersifat objektif dan subjektif dengan struktur penulisan yaitu fakta dan opini penulis. Lalu, untuk karya tulis non-ilmiah bersifat subjektif dengan struktur penulisan fakta pribadi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.